Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 ya. Baik, untuk pelajaran yang kedua pada pertemuan ini kita akan belajar dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, mungkin anak-anakku masih ingat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di kelas 3 atau kelas sebelumnya, arti beriman itu apa? Kemudian itu ya. Kemudian di sini ada disebut Allah dan Rasulnya. Kalau Allah, insya Allah kita sudah tahu bersama ya, Allah itu ya Tuhan orang Islam yang kita sembah satu-satunya, yang Maha Esa. Sedangkan Rasulnya berarti Rasul Allah. Rasul itu artinya utusan. Nah, mungkin pada pelajaran sebelumnya ada yang tahu ya, Rasul dengan Nabi itu beda apa sama? Ya, Rasul dengan Nabi adalah berbeda, tapi juga ada persamaannya. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Maaf, kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan juga umatnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagai kompetensi inti adalah mudah-mudahan kita bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang kita anut, mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian mampu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah, serta di lingkungan sekitar kita. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah meyakini Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman Allah itu ada. Memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah. Kemudian meyakini adanya Allah yang maha melihat, maha adil, dan maha agung. Kemudian menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan kerjasama, memahami makna Asmaul Husna. Nanti kita akan belajar Al-Basir, Al-Adil, kemudian Al-Azim. Kemudian mampu membaca Asmaul Husna yang 3 tadi, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan dan tentu keimanan kepada Allah yang tercermin dari perilaku hidupan sehari-hari, bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, mencontohkan makna iman kepada Rasul Allah. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah mudah-mudahan anak-anakku mampu mengetahui Allah itu ada. Bukan hanya mengetahui ya, tapi meyakini. Melalui apa? Melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal bahwa Allah itu ada.
Baik anak-anakku, kita masuk di pembahasan. Tahukah anak-anakku siapa yang menciptakan alam ini? Menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ya, alam dan isinya tentu banyak sekali. Apalagi yang mungkin bisa kita lihat di bumi, ada gunung, ada lautan, ada tumbuhan, ada makhluk Allah, manusia, ada hewan dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Lah makhluk itu apa sih? Makhluk itu ya semua selain Allah, itu disebut makhluk. Nah, yang menciptakan semuanya ini siapa ini kira-kira? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya ini? Nah, apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus orang Rasul kepada kita? Nah, maka untuk mengetahuinya, mari kita ikuti pembelajaran pada kali ini agar kita tahu dan yakin dan bisa membuktikan bahwa Allah itu ada sebagai pencipta dan Allah juga mempunyai utusan atau Rasul. Selanjutnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya, semua isinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Semuanya adalah ciptaan Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, ya, yang tadi semuanya itu. Kemudian bisa melalui Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalam-kalam Allah, firman-firman Allah. Kemudian bisa melalui nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah ya, nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenal Allah melalui alam semesta dulu ya. Nanti untuk yang lain bisa kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Melalui alam semesta kita mengenal Allah bagaimana? Nah, coba kita amati dulu gambar-gambar berikut ini ya. Makhluk Allah itu ada yang hidup, ada yang tak hidup, atau yang di pelajaran kita adalah ada benda hidup, ada benda mati. Nah, begitu ya. Kalau benda hidup mungkin ada manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan benda mati mungkin yang di alam sekitar kita ada mobil, ada rumah, ada meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, tentu keduanya ini punya perbedaan. Kalau makhluk hidup itu kan ya manusia. Semua yang hidup, yang bernyawa, kemudian nanti pada saatnya akan mati. Kalau benda mati, istilahnya bukan mati lagi, tapi pada saatnya nanti akan mengalami kerusakan. Nah, dalil dalam Al-Quran itu apa sih? Bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Nah, dalilnya ada di surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, dari dalil satu saja ini menunjukkan bahwa Allah menegaskan yang menguasai alam, yang menciptakan alam, yang punya segala wewenang terhadap alam serta isinya siapa? Ya Allah. Nah, maka Allah pantas mendapatkan puji, segala puji hanya untuk Allah. Nah, ini ada suatu riwayat pendek. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa arti beriman itu? Nah, kemudian Rasul menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya pada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Kemudian percaya kepada Allah dan bukti-buktinya. Bukti Allah ada itu apa?
Buktinya adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna ya. Jadi anak-anakku, kalau kita berpikir gampangnya seperti ini, almari itu kan tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Nah, karena almari benda mati, ya yang membuat berarti yang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang bisa membuat lemari itu siapa? Oh, manusia. Siapa manusia yang bisa membuat lemari? Ya berarti tukang lemari, tukang kayu. Meja itu tidak mungkin langsung muncul ada meja, tapi ada yang membuat. Siapa yang membuat? Meja itu benda mati, berarti yang membuat adalah makhluk hidup. Siapa makhluk hidup itu? Berarti tukang pembuat meja. Kipas angin, berarti ada yang membuat. Tidak mungkin langsung muncul. Yang membuat siapa? Ya berarti tukang kipas. Nah, begitu juga dengan benda-benda yang lainnya yang kita pakai sehari-hari. Baju kita ini ya, berarti ada yang membuat. Yang membuat siapa? Berarti tukang jahit, konveksi yang membuat baju. Peci kita yang kita pakai berarti ada yang membuat. Berarti tukang pembuat peci, sarung, celana, sandal, sepatu, dan lain-lain berarti ada yang membuat. Nah, sedangkan manusia, makhluk-makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya nafas, yang kemudian nanti pada akhirnya bisa mati, itu siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Kan tidak mungkin muncul langsung. Nah, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan makhluk hidup adalah yang maha hidup, yang maha pemberi hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh anak-anakku dengan baik, bisa menambah khazanah keilmuan kita, sehingga mudah-mudahan anak-anakku khususnya kelas 4 bisa semakin menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan anak-anakku, ingat, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah walaupun dari rumah ya. Demikian, kalau ada salah Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.